Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengisahkan tentang cerita rakyat Joko Poleng, dongeng rakyat yang berkembang di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat. Bagaimana kisah atau cerita Joko Poleng ini? Silakan disimak berikut ini. Pada zaman Kerajaan Daha yang ada di daerah Jawa Timur, waktu itu diperintah oleh Raja Kameswara. Sang raja memerintah kurang bijaksana, sehingga banyak kekecewaan yang dialami oleh rakyatnya. Akibatnya, timbul kelompok-kelompok pemberontak. Salah satu kelompok yang tidak puas dipimpin oleh Srengga berasal dari Worowari. Kelompok ini sangat kuat dan ganas. Maka raja meloloskan diri dari istana diikuti Permaisuri Dewi Ningrum dan selir Dewi Pangrejep. Beberapa prajurit yang setia pun ikut serta, juga Patih Pakebonan. Setelah berhari-hari dalam perjalanan, sampailah mereka di daerah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Bumi Ayu. Di situ, sang raja bermaksud mendirikan kerajaan baru. Patih Pakebonan disuruh mencari tempat yang baik. Lalu, ditemukanlah tempat yang dinilai baik, terletak di lereng gunung menghadap ke laut. Tempat itu kemudian disebut Gunung Segara. Raja menyetujui, maka dimulailah membangun istana baru. Selesai membangun, ibu kota tempat itu dinamakan Galuh Pakuwon. Raja bergelar Prabu Siliwangi. Suatu saat Raja Siliwangi memanggil seorang resi. Namanya Resi Sidi Wacana. Raja meminta agar sang resi meramalkan kerajaannya di masa yang akan datang. Daulat tuanku, menurut petunjuk yang hamba terima, pada masa yang akan datang, kerajaan tuanku akan menjadi persengketaan. Akan timbul kekacauan yang diakibatkan oleh pertengkaran saudara dari putra-putra tuanku sendiri, kata sang resi. Mendengar jawaban yang mencemaskan itu, raja menjadi gusar. Resi Sidi Wacana dituduh sebagai pendeta palsu. Timbul niatnya untuk menguji kesaktian sang resi. Disuruhnya permaisuri dan selirnya berdandan layaknya orang hamil. Lalu Dewi Ningrum menyumbal perutnya dengan bokor. Adapun Dewi Pangrejep menggunakan kuali kecil. Setelah kedua istrinya selesai berdandan, raja memanggil Resi Sidi Wacana. Sang resi yang sakti, aku ingin tahu akan lahir laki-laki atau perempuan anakku nanti, sabda sang raja Siliwangi kepada Resi Sidi Wacana. Daulat tuanku, bayi yang dikandung istri tuanku akan lahir laki-laki semua, jawab sang resi. Bukan main marahnya sang raja, karena merasa ditipu. Dia tidak sadar bahwa dia sendiri yang telah menipu sang resi. Lalu sang resi dibunuhnya. Sebelum resi itu menghembuskan napas yang terakhir, ia masih sempat menasehati agar raja bertindak bijaksana, menjauhi sifat-sifat angkara murka. Setelah selesai berpesan, sang resi pun wafat. Raja segera menyuruh prajurit untuk memakamkan jenazah Resi Sidi Wacana. Namun, keajaiban pun terjadi. Jasad Resi Sidi Wacana tiba-tiba berubah menjadi ular naga raksasa yang berkulit belang-belang atau poleng-poleng. Seluruh istana ketakutan. Lalu raja memberi nama ular itu Joko Poleng. Ular besar itu lalu menggelosor pergi, kembali ke tempat bertapak semula, yaitu ke Gunung Padang. Beberapa waktu setelah kejadian itu, permaisuri dan selir raja benar-benar mengandung. Timbul penyesalan dalam hati raja yang terlanjur membunuh Resi Sidi Wacana. Lalu bokor dan kuali yang dipakai istrinya dulu
diperintahkan agar dibuang. Bokor dibuang ke tengah hutan. Tempat itu sekarang menjadi Kedung Bokor. Kuali dibuang ke arah barat dan jatuh di wilayah Ciamis, sekarang disebut Desa Kawali. Kandungan permaisuri makin lama semakin besar. Raja makin gelisah. Terbayanglah seluruh kekejamannya di masa lalu. Setiap saat raja memohon ampun kepada Tuhan atas kesewenang-wenangannya di masa yang lalu. Untuk menenteramkan hatinya, raja memilih meninggalkan istana. Ia akan hidup sebagai pertapa. Pemerintah diserahkan kepada adiknya, yaitu Patih Pakebonan. Adiknya juga diserahi tugas menjaga selir dan permaisurinya yang sedang mengandung. Dalam menjalankan pemerintahan itu, Patih Pakebonan bergelar Prabu Siliwangi II. Setelah raja yang pertama meninggalkan istana, beberapa waktu lamanya, permaisuri terasa akan melahirkan. Dewi Ningrum mengalami kesulitan waktu melahirkan sehingga dia pingsan. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Dewi Pangrenyep. Ia menyuruh orang kepercayaannya untuk membunuh Dewi Ningrum dan bayinya di tengah hutan. Waktu itu Raja Siliwangi II sedang tidak ada di istana. Ketika raja kembali ke istana, Dewi Pangrenyep menceritakan bahwa permaisuri telah melahirkan seekor anjing. Maka, agar istana tidak terkena aib, sebaiknya permaisuri dan anjing yang dilahirkan dibuang saja ke tengah hutan. Mendengar keterangan Dewi Pangrenyep, raja pun setuju. Dewi Pangrenyep gembira karena akal liciknya telah berhasil. Sementara itu, abdi yang disuruh membunuh Dewi Ningrum dan putranya telah sampai di hutan. Punggawa itu tidak tega membunuh orang yang tidak berdosa. Disarankan kepada Dewi Ningrum agar bertapa di tempat tersembunyi. Tempat itu kemudian dinamakan Hutan Larangan. Sedangkan bayi yang dilahirkan dimasukkan ke dalam kendaga lalu dihanyutkan ke sungai. Kendaga itu bentuknya bulat seperti nanas dan tidak akan tenggelam. Jauh di muara sungai, ada seorang pencari ikan bernama Balangan Ran. Waktu itu, ia akan turun ke sungai mencari ikan. Dilihatnya ada benda mengapung-apung di sungai. Ia pun segera turun dan mendapatkan kendaga tersebut. Hati-hati dibukanya kendaga itu, ternyata berisi bayi lelaki yang sehat. Balangan Ran cepat-cepat pulang mendapatkan istrinya. Kedua suami itu sangat bergembira. Telah lama mereka berumah tangga, belum juga dikaruniai anak. Bayi temuan itu pun kemudian dinamai Si Utun. Waktu berjalan terus, Si Utun semakin besar. Ia sering membantu orang tuanya mencari kayu di hutan. Berbagai jenis unggas yang ada di hutan tersebut sangat menarik perhatiannya. Juga kera yang sangat lincah bergelayutan dari satu pohon ke pohon yang lain. Nama kedua binatang itu ditanyakan kepada ayah angkatnya. Utun, burung yang berbulu indah itu namanya burung ciung. Yang bergelayutan dengan gesit itu namanya wanara. Tiba di rumah, Utun masih terkesan dengan kedua binatang yang dilihat di hutan tadi. Lalu ia mengusulkan kepada ayahnya agar namanya diganti nama kedua binatang tadi. Ayahnya menyetujui. Sejak saat itulah Si Utun berganti nama menjadi Ciung Wanara. Sementara itu, Dewi Pangrenyep di Istana Galuh telah melahirkan seorang putra laki-laki yang sehat dan tampan. Anak itu diberi nama Jokosuru. Dewi Pangrenyep sangat bahagia. Dapat dipastikan putranya kelak akan menggantikan Prabu Siliwangi II. Kembali kepada Ciung Wanara. Ia telah menjadi pemuda dewasa, tampan dan berbudi luhur. Ciung Wanara sering pergi menyendiri di tempat-tempat yang sunyi. Pada suatu hari, ketika ia sedang berjalan-jalan di sepanjang bukit pasir, ia menemukan sebutir telur. Kemudian, telur itu dibawa pulang.
Malamnya ia bermimpi ditemui seekor naga besar, kulitnya belang-belang. Pesan naga itu agar telur yang ditemukannya itu dibawa ke Gunung Padang akan dirami ular tersebut. Telur itu kelak akan menjadi ayam jantan yang tak terkalahkan. Pagi-pagi benar, Ciung Wanara segera berangkat ke Gunung Padang. Dicarinya tempat naga yang dijumpai di dalam mimpinya. Setelah ditemukan, telur yang ia bawa pun diserahkan kepada naga yang sebenarnya adalah Joko Poleng. Dari naga itulah Ciung Wanara mengetahui dirinya yang sebenarnya, bahwa dirinya adalah putra Raja Galuh dari Permaisuri Dewi Ningrum. Ibundanya itu sekarang sedang bertapa di hutan larangan. Setelah cukup waktu menetaslah telur yang dirami oleh Joko Poleng. Telur itu menetas menjadi seekor ayam jantan yang tangguh. Ayam jantan atau ayam jago tersebut milik Ciung Wanara. Ayam tersebut menjadi ayam aduan yang tak terkalahkan. Adu ayam sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Demikian juga dengan Ciung Wanara. Ia mengembara hampir ke seluruh pelosok kerajaan untuk menyabung ayamnya yang belum pernah kalah. Raja Siliwangi II mendengar kehebatan ayam milik Ciung Wanara. Raja bermaksud mengundang Ciung Wanara untuk mengadu ayamnya dengan ayam jago kepunyaan raja. Taruhannya, jika raja kalah, raja rela menyerahkan separuh kerajaan di bagian barat kepada Ciung Wanara. Sebaliknya, jika Ciung Wanara yang kalah, dia rela dibunuh. Pada saat yang ditentukan, adu ayam pun dimulai. Kedua ayam saling berusaha mengalahkan lawannya. Setelah beberapa lama, ternyata ayam raja pun kalah. Terpaksa, raja menepati janjinya. Separuh kerajaan bagian barat diserahkan kepada Ciung Wanara. Dengan terbaginya kerajaan Galuh Barat dan Timur, timbul pertentangan antara Ciung Wanara dan Joko Suruh di bagian timur. Joko Suruh merasa dirugikan dengan pembagian itu, maka ia selalu berusaha untuk membunuh Ciung Wanara dengan segala tipu muslihatnya. Namun tidak pernah berhasil. Perang saudara tidak dapat dihindari lagi. Kedua putra raja itu pun akhirnya sepakat membuat perjanjian yang isinya adalah mereka tidak akan melanggar batas wilayah masing-masing yang dibatasi Sungai Pamali. Mereka tidak akan membuat bangunan dengan bahan yang sama. Misalnya salah satu sudah menggunakan genting, yang lain harus menggunakan sirap atau injuk. Meskipun telah ada perjanjian, namun ramalan Resi Widiwacana ternyata benar. Selalu ada pertentangan di antara keduanya. Keadaan semacam ini melemahkan kerajaan Galuh Pakuwon. Raja Siliwangi II menyerahkan pemerintahan kepada kerajaan Singosari di Jawa Timur, sedangkan Ciung Wanara mendirikan kerajaan di Pajajaran dengan gelar Raja Siliwangi. Nah, seperti itu ya kisah Joko Poleng yang ternyata juga menjadi awal dari kerajaan Galuh Pakuan dan juga kemudian kerajaan Pajajaran dengan Prabu pertamanya, yaitu Raja Siliwangi alias Ciung Wanara. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan simak kisah atau cerita rakyat lainnya yang ada di channel YouTube Boring Prog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.